wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Latifa Adwar dengan NIM 24006208 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas proyek akhir saya, yaitu pada mata kuliah pengantar coding dengan dosen pengampu Bapak Rido Putra, SPD MPD T. Nah, untuk lebih lanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat program, yaitu tentang program penentuan bilangan prima. Baik, di sini kita akan membuat program. Nah, sebelum kita membuat program, kita terlebih dahulu membuka aplikasi yang namanya Dev C++. Nah, aplikasi ini bisa untuk kita membuat program yang akan kita jalankan nanti. Setelah kita membuka aplikasi tersebut, kita bisa membuat halaman baru dengan cara yaitu memencet Ctrl N, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, Ctrl N ini untuk membuat halaman baru. Nah, setelah itu baru kita akan bisa menuliskan project yang akan kita buat. Nah, pertama-tama kita akan membuat include iostream. Nah, jadi include iostream ini adalah baris ini sangat penting karena tanpa iostream ini program tidak akan bisa menerima input ataupun menampilkan output. Prosesor ini bekerja sebagai asisten yang mempersiapkan kebutuhan program sebelum dijalankan. Yang kedua ada using namespace std. Nah, jadi namespace std ini adalah tempat penyimpanan fungsi-fungsi standar C++. Dengan baris ini, penulis kode menjadi lebih singkat dan mudah dibaca. Yang ketiga ada yang namanya inMain tanda kurung dan kurung kurawal. Setiap program C++ harus memiliki fungsi main sebagai titik awal eksekusi. Nah, tanpa main, program tidak bisa berjalan. Selanjutnya ada int n, yaitu membuat variabel n yang menampung bilangan dari input pengguna. Nah, variabel ini menjadi tempat penyimpanan utama yang akan menentukan apakah sebuah angka prima atau tidak. Nah, yang selanjutnya ada bool prima sama dengan true. Nah, jadi pada awalnya kita anggap semua bilangan adalah prima. Nanti jika ditemukan pembagi selain satu dan dirinya sendiri, nah status ini akan diubah menjadi false. Selanjutnya ada input dari pengguna, yaitu code masukkan bilangan. Nah, jadi di arah ke kiri yaitu mengirim data ke layar, di arah kanan mengambil data dari keyboard. Operator ini disebut sebagai stream insertion dan extraction yang bekerja seperti aliran data masuk dan keluar. Nah, selanjutnya fungsi sin di sini adalah meminta pengguna memasukkan angka. Selanjutnya ada if dalam kurung n kurang dari atau sama dengan 1, prima sama dengan false. Nah, ada for in i sama dengan 2, titik, koma, i kecil dari n, titik, koma, i plus plus. Nah, fungsinya ini mengecek apakah ada angka seperti angka yang bisa membagi n. Jika ada, n bukan prima. Disinilah logika utama pengecekan prima terjadi. Program mencari apakah ada pembagi selain satu dan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya ada yang namanya operator modulus, yaitu if dalam kurung n modulus sama dengan 0, 0 adalah pembagi, berarti bukan prima. Operator modulus ini adalah alat utama dalam menentukan pembagian sempurna. Nah, jika hasilnya 0, berarti bilangan tersebut bisa dibagi habis. Nah, selanjutnya ada break. Nah, break ini menghentikan perulangan lebih cepat saat pembagi ditemukan.
break ini membuat program tidak perlu mengecek angka lain, menghemat waktu untuk mengecek bilangan besar. Nah, selanjutnya pada bagian output ada code yaitu menampilkan judul hasil, atau N yaitu new line, yaitu membuat tampilan data lebih rapi. Nah, selanjutnya menampilkan apakah prima atau tidak. Nah, di sini ada dituliskan code mengalirkan data ke layar, penanda string yaitu bukan bilangan prima, ganti baris, penanda string. Nah, jadi program penggabungan nilai variabel n dengan teks sehingga hasil yang ditampilkan lebih jelas dan komunikatif. Nah, selanjutnya ada penutup program yaitu code mengalirkan data ke layar, yaitu program selesai, memberikan pemberitahuan bahwa program telah berhasil secara normal. Selanjutnya terakhir ada return 0, yaitu fungsinya memberitahu sistem bahwa program selesai tanpa error. Nah, nilai 0 ini menandakan eksekusi kita sudah sukses. Return 0 ini adalah standar dalam program C++ yang menunjukkan bahwa semua proses telah berjalan dengan baik. Nah, tanda kurung kurawal di akhir ini menandakan menutup blok fungsi main dan mengakhiri program. Nah, selanjutnya kita bisa menekan untuk menampilkan hasil output, kita bisa menekan tombol execute, yaitu setelah itu kita memencet complete run. Nah, di situ nanti akan keluar program yang akan kita jalankan. Nah, kita coba memasukkan hasil output, yaitu masukkan sebuah bilangan. Nah, bilangnya itu kita masukkan angka 124. Jadi hasilnya itu 124 itu adalah bukan bilangan prima. Jadi program kita sudah selesai. Demikian penjelasan mengenai program penentu bilangan prima. Melalui materi ini saya berharap dapat memahami konsep dasar program bekerja, mulai dari penggunaan variabel, percabangan, perulangan, hingga operator logika. Nah, semoga penjelasan yang saya sampaikan bermanfaat serta dapat mempelajari coding di tingkat dasar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.